When the clock hits 13, sing 1, 2, 3, 4. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. We got the right stuff. We put the hammer right down. Wanna be like us, like we do it. Saya Ayu Bebe Fresh, ketemu lagi. Ada aku Nisa Gina. Indra Jegel. Dan aku Boris Boker di TAYTB Show. Tidak ada yang tidak bisa. Dan bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, Panji Panji Pragiwaksono. Dan home band yang tidak pernah nganggur, Nyala Band. Opening band seperti ini kan yang Anda impikan di acara Anda dulu di Kompas kan? Iya betul. Iya kan? Karena ketika ngeliat mereka main, ini kayak bandnya Jimmy Fallon nih, iya kan? Iya. Ini band nih punya banyak soul gua lihat. Iya. Mereka Soulnya memang banyak, soulnya banyak, penghasilannya kurang. Iya benar. mereka emang kesehariannya juga menggunakan soul. Apa tuh? Mio. Sudah mulai komedi. Bang Manji apa kabar? Baik, Indra Jegel yang selalu lucu, Gina, Boris Bokir abangku. Gua mau ngasih tahu aja Ya sebelum selalu kita lucu mulai. cuma Indra Jegel ya memang ya. Enggak, kalau nggak ada mereka berdua senior gue di stand up, nggak akan ada gue di sini. Wih luar biasa. Tapi kan bukannya beliau pelopor. Enggak, dia kan tadi kan stand up. mau ngebales di TATB Rose nggak bisa. Iya. Di sini dia ngebalesnya maunya. Oh gitu. Tapi tadi ngangkat dulu sih Iya. buat nanti ngejatohin, hati-hati siap-siap ya. Bang Panji. Iya. Bang Mas ya harusnya. Seangkatan kita guys, kita ini seumuran semuanya. Oh gitu. Kalian 43 juga kan? Enggak ya? Berarti kalau di tahap ini Bapak masuknya ke lansia awal ya? Istilahnya prelansia. Prelansia, di klasifikasi umur prelansia. Freelansia. Dalam rangka menyongsong lansia. Udah layak dapat vaksin. Sudah layak. Di awal-awal dia malahan. Aduh. Mas Panji, tapi kan Mas Panji ini bisa dibilang sebagai pelopor kan di dunia stand up komedi. Terus habis itu kalau dulu ya siapa yang nggak tahu penyiar. Penyiar kawakan, presenter, rapper, apa segala buku enggak lah, Bu. ditulisin, buku tulis lagi. Di radio Batu Keras kan dulu dia kan? Aduh, di radio Batu Keras, Iya Batu dong. Berdahak. Hard rock. Iya kan Batu Keras. Iya. Aduh. Karena tapi Penyiar. enggak lah kalau dibilang apa tadi apa Apa ya? bukan yang duluan di stand up, tapi istilah lu tadi apa sih? Pelopor. Enggak, pelopor bukan gua. Gua Masa masih sih? ada Raditya Dika, Ernest Prakasa, Tapi mungkin mereka lah. Bapak yang kayak official gitu loh. Yang Melakukan ikut sesuatu. membesarkan Iya. dan memberi anak-anak stand up komedi Makan. pola pikir untuk Oh, bisa bukan. berkarya dan Ya. menghasilkan uang dari karyanya. Iya. Beliau ini. Oh gitu. Tepuk tangan dong untuk Ih, Panji. luar biasa. Tanpa Panji Pragiwaksono kami nih ya hanya orang Karena dulu Batak. berkat video beliau yang viral. Betul. Waktu stand up di Boris Comedy Cafe. tanpa Bang Panji ya orang Batak biasa aja. Jegel tanpa Bang Panji, tanpa stand up ya hanya anak muda Binjai aja. Ya. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin Anda berani melangkah ke Jakarta kan? Benar sekali Pasti Boris. ngincer Anda PNS kan? Itu pun kalau lolos. Tapi penyiar siapa yang nggak tahu, presenter siapa yang nggak tahu, rapper Luar biasa. siapa yang tahu. Kalau rapper kenapa siapa yang tahu dong? Hah? Kenapa? Karena ketika rapper siapa? Selalu ger, tak ger, ger. Itulah. Emang kalian tahu Bang Manji rapper? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu? Saya sih Wah, tahu ya. kacau. Enggak, beda angkatan. Kalau Iya. dia kan pasti taunya yang kekinian, Rich Brian. Rich Brian. Emang angkatan berapa? Nah, kalau Mas? mau beda angkatan tahu Iwake rapper. Tahu. Tahu? Beda angkatan loh. Nah. Tapi saya tahu albumnya Bang Panji ada. Bro, lu gila lu ya. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Penjualannya juga oke dong saat itu. Enggak terlalu. Sama dulu ada lagunya apa? Beli jamu Mbak Yu yang rima-rima gitu loh. Iya, jalan Darah Melayu. Melayu. Karena itu kekayaan milik bangsamu. Gua malu sendiri nih. Jangan pernah malu Punya darah Melayu. karena itu kekayaan. Liriknya cuma itu doang ya. Kok cuman aku yang nggak bisa join ya?
apa-apa. Karena mungkinnya pada masa itu industri banget. Oh, Masih gitu. jadi jengkelin. Nah iya, jadi kurang kesana-sana ya, kurang mengulik ya. Tapi Mas Panji masuk dunia stand up emang tahun berapa ya? Pertama kali sih 2010. 2010. Terus komunitasnya berdiri 2011, jadi gue udah duluan stand up. Tapi waktu itu ya, gue stand up-nya juga di tengah-tengah gue bikin konser rap di tengah orang-orang yang emang sedikit itu. Oke. Gue suka bikin konser rap mini di depan 100 penonton, terus gue nyolong stand up karena gue emang dari dulu cita-cita pengen stand up. Nyolong 1 joke lucu, acara berikutnya nyolong 15 menit joke lucu, terus gue lanjutin. Oh, Dulu apa namanya? Private concert. Private concert. Twitter private concert. Jadi cuma untuk followers Twitter doang waktu itu. jadi sekarang yang masih istiqomah dijalanin yang mana? Saya pengennya rap sebenarnya, Nikta Tapi- Gina. Tapi tapi- tidak ada yang mau saya nge-rap. Jadi masa saya mau, yang lain nggak mau? Nah, kenapa Anda tidak menggunakan pola pikir itu untuk waktu jadi movie maker juga? Kayaknya emang nggak ada yang mau nonton film gua deh gitu. Iya. Kan dikasih amanah. Dikasih buat amanah. Dikasih saya. amanah ya. Iya. Dikasih amanah. Ditugaskan. Iya. Iya, bikin dong saya. Iya. Bang Manji pernah kerja di UPS? Ya pernah. UPS. UPS. Iya, UPS. Ntar kalau mau ngomongnya UPS, orang lihat kuliahan mana tuh? Iya, benar. UPS itu Masa bukan. dikiranya gitu? Lah UPS itu bukan Universitas. Universitas Pendidikan Semarang. Aduh. Gar. Lucu. UPS tuh. Lucu banget. Lucu banget, anak Anak UPS. stand up Pino Binjai. UPS apa, Bang? UPS itu dulunya United Parcel Service, sekarang UPS ya, jasa kurir luar Logistik. negeri, logistik luar negeri. Dulu gue di situ jadi sales. Oh, jadi sales untuk perusahaan kurir gitu. Ya jadi gue kerjanya nyetir dari pabrik ke pabrik, nawarin jasa. Kalau mereka, jadi kan di sekitar Jawa Barat tuh banyak pabrik yang memproduksi secara massal kaos kaki pada luar negeri, bahkan boxer brief. Iya. Terus mereka kadang-kadang bikin sampel, dikirim ke klien mereka setuju, baru bikin massal. Nah gue tuh nyamperin pabrik-pabrik itu, nawarin ayo pakai jasa Kita UPS aja, ya untuk gitu. ngirim paket-paketnya gitu. Kan jatuhnya sebenarnya itu udah pekerjaan tetap dong ya Mas? Iya, Kan iya. jadi karyawan kan? Iya, betul. Terus tiba-tiba alih profesi jadi stand up comedy kan bisa dibilang kalau dunia entertainment kan bukan suatu pekerjaan yang tetap. Jadi kayak gambling banget dong. Iya. Ninggalin kerjaan gitu. Iya karena Apa nyambi dulu? enggak juga, gue bahagia sebenarnya waktu jadi sales beneran ya. Gue seneng ngomong sama orang, seneng jualan, itu masih kelihatan sampai sekarang. Ini juga nanti terakhir-terakhir nih ya buat TAYTB Press ada yang mau dijual juga. Ada kayaknya sih ya. Ada. Feeling kita sih ada Ya ya. Feeling kita ada, iya. Tolong dibantu lagi dagang. Tolong dibantu, Nah. rumah lagi renov. Tapi waktu itu gue merasa ini walaupun gue bahagia, kayaknya gue rela untuk mundur dulu sedikit, terutama dari sisi penghasilan karena gue percaya cita-citanya itu untuk menjadi orang yang berkarya gitu, stand up salah satunya. Jadi gue tinggalin pekerjaan itu, walaupun gue bahagia sebenarnya ngerjain. Ketika masa transisi itu tuh dari karyawan sudah menikah dong itu. Belum. Oh, belum. Belum. Waktu itu menuju ke sana. Oh menuju. Oh, itu masih pacar sama si itu? Si itu siapa ya? Si itu lagi. Kalau udah kenal lama gitu. Kisah cinta dia saya tahu kisah cinta Oh, beliau iya? saya tahu. Cuman itu jangan lah. Jangan udah panik. Enggak. Enggak, Bang, udah. Tahu Saya banget. juga kan pernah cerita sama Kang Urba, Kang Wanda. Allahu Akbar. Tuh, kan makanya jangan udah. Iya benar. Ini kayak joke internal ya. Kalau Mas Panji tahu kisah-kisahnya Saya tahu. Boris. Kebetulan dengan istrinya, pas Iya. pendekatannya lagi bareng sama gue, sekamar mulu. Geli ngeliat Boris pacaran. Oh gitu. Gue Oh, tutup. iya. Jadi dalam teknik stand up namanya melebih-lebihkan, Oh, gitu. eksagurasi ini. Stand up. Berani-beraninya. Gue tiap malam Gina sama dia, kami tidur sekamar. Waktu Iya. itu zamannya dia lagi sering telepon-teleponan. Kami waktu itu lagi syuting Iya. untuk film Rudy Habibie di Iya, Jerman, di Jerman. satu kamar. Setiap malam Boris Teleponan sama Teleponan. itu. Ah, itu cuman itu doang. Sekarang nggak pernah ditelepon. Iya ngapain ditelepon orang satu rumah? Nah, Masalahnya pulang juga jarang. Indah mulutmu. Makanya Bang Jekel, Kerja. apa iya ya ditelepon itu sekarang yang di rumah? Ya, Nggak ada kan? Dia nelpon aku. Nelpon Oh, kerjaan. nelpon. Oh, gitu, Dan Beb. aku nyelamatin aja. Kalau dulu tuh ya Boris di tempat tidur, tahu nggak tiduran yang kakinya gini-gini, tahu nggak? Iya, Gitu-gitu sampai telepon. Telepon gini, Giaps. Iya.
Bang Manji. Abang mau jalan tur namanya Komoi dan Coba mungkin banyak juga kan saya nggak tahu yang Komodo Menoi gitu, bukan. Komoi de Menoi. Kamu udah benar. Komoi de Menoi. Kayak dia aja tadi, apa sih itu? Komodoy. Mending lu tanya sama orangnya dah. Komoi de Menoi. Komoi do menoi. Komoy. Komoi Komoy. do Do. menoi. Menoi. Itu dia. Komoy dah komoy. Bugina. Semacam intele-mile ya, intele-mile. Komodoy kemen. Bugina bukan cuma pengucapan sulit, suaranya juga. Bang kan, Komoi do menoi. Komoi de Menoi ini tuh kan misalnya ya kondisi sekarang tuh akhirnya sempat ke pending dan aku tuh termasuk yang nggak terlalu ngikutin gimana cara mensiasati akhirnya ini bakal jalan kan di akhir tahun ini Iya. gitu. Siasatnya susah. Intinya gue ngumpul sama mahasiswa Fakultas Kedokteran sama Oke. Fakultas Kesehatan Masyarakat 5 kampus di Indonesia, UI salah satunya. Terus kita bikin protokol kesehatan yang ketat. Jadi 15 halaman. Wow. Dan itu yang disodorin ke pemegang izin. Akhirnya kami bisa ngejalanin tur ini 15 kota nasional bulan Agustus sampai November. Wow. Ya. Pokoknya semua infonya di tersinggung oleh panji.com. Ih bang, tapi Nggak ada yang nanya, nyolong Iya. aja Bang. bukan Baru mau bilang nggak ada yang nanya, Masuk tiba-tiba. aja dulu, Bor. Kalau di-cut ya kita pasrah. Kalau di-cut ya kita pasrah. Naruh aja dulu. Yang penting ke-record aja dulu Iya, gitu benar, ya. iya. Bang, ini kan Setidaknya kru denger lah. Iya, ini pukulan yang keras untuk seorang Panji Pragiwaksono. Karena aku tahu bagaimana dia mempersiapkan turnya, pukulan keras. Apa dasar pikiran seorang Panji? Aku nggak bisa nih berhenti. Karena orang tuh kadang-kadang kepukul, aduh tumbang gitu. Langsung kena mental, udah Ya, deh, gitu. out gitu. Gitu, misalnya kayak gitu. Gadis-gadis Oh, depresi. ngapain? Lagi baca puisi? Iya, gadis-gadis stres kan gitu. Oh, macam cinta pecahkan Iya, saja gelasnya gitu. biar ramai Apa gitu. dasar pemikiran abang? Apa ya, nggak tahu dari dulu gue punya keyakinan apapun yang berantakan bisa dirapikan. Jadi orang bilang rencana berantakan dong, terus gimana? Ya udah dirapiin, semua yang berantakan pasti bisa dirapiin dah. Termasuk rencana gue untuk tur, kalau misalnya berantakan ya udah rapiin aja. Nggak, ini cuma masalah waktu sih, cuma masalah waktu mau kapan. Tadinya tahun lalu, jadinya tahun ini. Ya udah nggak apa-apa, rapiin ulang aja. Emang nggak nambah biaya ya? Oh, nambah Bu. Itu kan biasa Nambahnya di bidang permasalahan apa? Kok bisa nambah? Di Kan bidang protokol. Oh, ekstra jadi ya. Jadi ya kan pertunjukan banyak yang dikali 2. Terus udah gitu jadinya tenaga kerja juga punya mesti shifting, terus gua mesti ngeluarin biaya untuk ini itu. Tapi ya emang itu harus dilakukan dan kalau mau jalan yang benar emang susah, tapi ya itu mesti dilakukan. Dulu kan kalau salah tolak ukurnya konsernya Raisa. Kan, Kalau dia Glenn. Enggak Raisa. bener. Raisa Waktu di itu GBK, tahun lalu. tahun lalu. Kalau dia jalan, kita semua jalan nih. Iya. Rupanya beliau nggak jadi jalan. Iya. Berarti sekarang salah satu tolak ukurnya show-nya Panji Pragiwaksono dong. Semoga kita lihat aja. Pokoknya kalau misalkan gue berhasil jalan, berarti ada jalannya kita buka gitu. Dan walaupun beset-beset namanya gue ngebuka jalan, tapi ya udah. Moga-moga kalau gue bisa, mungkin yang lain bisa bikin pertunjukan lagi. Ya karena dia juga sudah melakukan kemarin di special show dia di Keadaan Kahar. Ya kemarin gue bikin kayak laboratorium kecilnya lah, Iya. bikin sampling kecil. Tapi itu juga menyenangkan. Menyenangkan. Di hybrid sama streaming. Seru deh. Di depan cuma 66 orang tapi total 1000-an karena yang nonton Yang streaming. nonton online, ada yang nonton online. Iya, iya. Berarti itu kayak filosofi hidupnya Mas Panji bahwa segala yang berantakan itu bisa dirapiin. Termasuk kayak untuk urusan finansial juga begitu. Oh iya, walaupun agak susah ya berantakin, ngerapihin finansial tapi Pernah bisa. seberantakan apa? Wah, Bor. Di fase hidup di fase Bang Panji hidup di umur 63 tahun ini. Bukan. Pernah seberantakan apa sih seorang finansial seorang Panji Pragiwaksono? Gue bahkan ketika udah di dunia hiburan tuh pernah ngaco banget keuangannya, ngaco banget. Ada banyak alasan, salah satunya adalah karena nggak pinter ngelolanya, kisah klasik besar pasak daripada tiang. Terus waktu itu kan gue bikin yayasan kanker, terus janji gue adalah gue nggak mau ngambil job rokok. Itu turun tuh, pada zamannya kan 80% kayaknya brand rokok kan waktu itu kan. Bikin acara, sponsorin acara, Iya, segala iya. macem. Jadi gue kehilangan job. 80% job gue hilang. Itu pas zaman Dipo baru Bentar lahir. Bu, udah vaksin apa? Batuk. Udah vaksin. Udah sih ya. Udah vaksin, Iya udah kemarin vaksin. udah vaksin. Ah, cuma kesel Iya, aja batuk ya. Bu. Itu juga kok gatalnya nggak hilang-hilang ya? Ya
gitu Lagi syuting. buka Gimana sih, puasanya Bang? pakai kolak doang, nggak minum air putih ya Anda ya. Makanya santan ya. Kayak pakai kolak doang. Terus habis itu dirapiin, dibersihin sama risol. Dibersihinnya sama risol. Kok tambah seret amat ya? Nggak, tapi tadi berantakannya gara-gara pernah memposisikan diri Untuk nggak bikin mau nerima. yayasan. Iya. Bikin yayasan. Tapi terlalu idealis. Ya kan maksud gue kayaknya aneh aja, masa gue mendirikan yayasan kanker anak tapi masih ngambil job rokok gitu, padahal salah satu faktor pemicunya kan rokok. Jadi gue memutuskan untuk yaudah gue nggak ngambil job rokok, habis itu hilang tuh job tuh 80%-an. Nah itu susah banget. Waktu Selama itu, kurun waktu setahun ada itu atau lebih? oh lebih mungkin hampir 2 tahun kayak gitu. Terus Akhirnya memperbaikinya. Oh itu tadi belum selesai ya, lanjut lagi. nggak, pokoknya ada itu satu faktor. Terus waktu itu gue pernah nge-tweet, lagi-lagi kan saya selalu kena masalah dari tweet-tweet saya ya. Waktu itu gue nge-tweet gini, gara-gara ada IO abis ngasih gue job, ini belum punya manajemen waktu itu. Dia nelpon, transfer balik dong sekian gitu, fee-nya gue udah gue markup gitu. Terus gue nge-tweet, IO kalau lu mau main-main angka, mau markup jangan ikut sertain gue. Nggak ada yang ngasih gue job ternyata. Iya gitu, jadi hilang, udah hilang lagi. Udah hilang perkara rokok, Hilang ada ini lagi. lagi. Panji nggak bisa Betul. diajak bekerja sama. Iya, karena Akhirnya- Panji nggak mau terlibat dalam markup. Itu udah berkeluarga. Udah anak gua. Gimana itu? Dipo baru lahir tuh, itu duitnya dari mana Bang? Emang menggembel gitu? Ya enggak dong. Nggak, waktu itu susah bener deh, beneran sedih. Tapi apa ya, kadang-kadang peluang suka muncul aja kalau misalkan kita nggak terlalu kan gitu ya. Orang kan kalau gagal boleh menyerah boleh untuk sesaat, nunduk boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Sesekali mesti angkat kepala karena mungkin kita nggak sadar kalau kita lagi mengasihani diri sendiri, peluang tuh lewat begitu aja gitu. Jadi ya peluang lewat, terus gue mulai ambil lagi pelan-pelan dan akhirnya ya bisa balik lagi. Sedih banget musiknya ya, kenapa sih? Iya. Ini lagi diomongin teman seband ya. Kok lu bisa pas banget sih masuknya? Iya boleh juga. Jadi kelihatan berguna kita bang. Cecer. Gue tadi biasa-biasa aja pengen dreg-deg loh bang. Padahal gue lagi biasa-biasa aja. Tiba-tiba deg. Berarti itu hidup dari duit tabungan Bang? Nggak dari tabungan. Atau dari bantuan istri? Sebenarnya waktu itu masih numpang sama mertua juga waktu itu. Jadi tapi tetap malu ya. Tinggal sama mertua terus tidak membawa uang. Kata mertua, perasaan gue pensiunan, kenapa gue yang ngongkosin hidup lu pada gitu. Tapi tenang Bang Panji. Kenapa itu bijak lu? Iya, saya bilang ada apa? Tapi tenang Bang Panji. Hah? Tapi Lanjutnya. tenang Bang Panji. Dengan OCBC NISB. Solutif sekali. Respect. Mungkin Abang dulu tuh nggak ngerti yang namanya apa ya, programnya OCBC namanya Save 20 ya. Masuk jadi. Kenapa masuknya Save 20? Ya kalau dulu dia bisa nabung 20.000 Dia tiap juga hari. udah nabung, cuma pengeluarannya lebih gede. Atau aku harus masukin asuransi nih. Yang nanti kalau memang Bang Panji udah nggak ada, nanti keluarga. Kenapa langsung ngomongin banget? Tiba-tiba ntar dia masuk kan. Enak di sini dong nih, produk knowledge bisa dimain-mainin. Iya ya. Ini banget ya, asik banget ya. Asik. Asik juga kalau bisa jadi sponsor tuh. Masuk lagi. Ben, ikut World Tour gimana ikut? Bang, maaf. Ben nggak ada hubungannya sama ini Bang. Oh nggak ada ya? Kalau Abang mau ini bayar duit pakai duit sendiri. Kita mentalan acara TV yang tutup itu. Iya iya. Saya pikir kalian ini karyawan di sini. Nggak ada urusan. Bang Panji. Jadi terus udah ini nih udah kayak Seberantakan terjerembab itulah. banget kan. Akhirnya mulai mencoba menengadahkan kepala lagi, membaca peluang lalu. Sebenarnya sih awal pemicunya adalah waktu itu istri yang bilang bulan Ramadan abis sahur terus dia ngomong gini, tahun depan mau ngapain? Pertanyaan aneh sekali, maksudnya mau ngapain? Ya mau ngapain tahun depan? Ya mau kerja kayak biasa, sebenarnya jangan kerja doang dong, berkarya. Kamu tuh pengen jadi apa, pengen bikin apa gitu. Itu yang ngebuka jalan untuk akhirnya gue mulai bikin karya, dari mulai bikin album rap tadi gue bilang, habis itu nulis buku, terus akhirnya ke stand up comedy. Jadi itu salah satu jalan baru yang ketemu
pasca kejadian terpuruk itu. Tapi udah lama-lama dibangun, terus dirapihin sampai posisi seperti hari ini. Sampai sekarang full time stand up comedian. Iya, gue nyebut Gongnya diri gue. ternyata di situ ya, Iya, rap Iya. belum. Iya, rap gak terlalu. Iya. Nulis buku apalagi. Akhirnya Iya. ada titiknya Betul, di ketemu mana di jadi stand stand up up. comedy. Iya. YouTuber juga. YouTuber juga. Punya apa bang? Punya perusahaan baru ya, Comika. Iya. Apa? Comika dan termasuk founder dari Pita Kuning kan? Iya betul, itu yang tadi gue sempat cerita tuh yang gara-gara gue itu tahun 2006 gue mulai, 2006. masih dalam bentuk gerakan, tahun 2007 jadi yayasan resmi, namanya Yayasan Pita Kuning. Wow, Untuk mengurusi apa luar itu yayasan? biasa. Adik-adik pasien kanker yang datang dari keluarga tidak mampu. Oh, jadi datang ke situ sekali. dibantu lah sebisa mungkin gitu. Betul, untuk semuanya Untuk kami pengobatan. fokusnya di psikososial terapi, itu bahasa sederhananya adalah menjadikan anak-anak tetap sebagai anak-anak dan bukan hanya sebagai pasien. Kan kalau kena kanker, Iya. anak-anak itu direnggut sama penyakitnya, rutinitasnya itu rutinitas sakit gitu, Iya. kemoterapi dan segala macamnya. Padahal anak-anak punya hak. Jadi tugas kami adalah mengembalikan hak anak-anak untuk jadi anak-anak, belajar, bermain, untuk tetap bahagia. Itu yang kami bantu. Termasuk pada akhirnya salah satunya adalah pembiayaan gitu. Pengobatan. Mulai drek-drek lagi nih. Luar Nggak, gue biasa. juga ini loh. Mau ketawa juga bingung ceritanya lagi ntar takut menertawakan adik-adik ya kan. Iya. Takut Inspiratif sekali. inspiratif ya, sebenarnya. Tapi Tapi ya itulah. semua itu netizen tidak melihat ketika lu menghina kucing ya. Enggak, betapa mulianya coba Harus tadi kan diangkat. di yayasan mulia, tapi gitu netizen ada melihat ada kesalahan soal kucing dari video yang gratis, bukan yang beli, Bener. gratis. Netizen semua Panji itu sampah gitu Iya, kan. hilang semua. Itu kayak peribahasa apa ya? Ada belanga-belanga. Oh iya, gara-gara Nila Ada- setitik, itu. rusak susu sebelah Itu dia, betul. Bu Gina, tolong dong. Gimana? Ada belanga-belanga. Ada belanga-belanganya. At least gue memberikan kata kunci. Iya. kan? Benar berarti. Bener ya, maksudnya Panji iya. mulia banget loh, bikin yayasan, gak ada yang nyuruh, gak ada yang apa loh, gak ada yang nyuruh ngurusin orang lain. Tapi ketika membuat yayasan itu, apakah sudah secara, maksudnya finansial keluarga sendiri sudah amankah? Enggak kan? Gua ngelahirin yayasan itu 2006. Nah, tahun-tahun nggak lama setelah itu tuh yang gua Terpuruk. berhenti kan, terus keuangannya berantakan. Jadi itu justru jadi salah satu prinsip, kita tuh nggak harus nunggu jadi siapa-siapa atau punya apa-apa untuk nolong. Nolong tuh karena bisa. Kalau bisa ya udah nolong gitu. Makanya di Pita Kuning itu nggak ada bantuan besar, nggak ada bantuan kecil, ada yang mau bantu atau enggak. Udah gitu aja. Nah, jadi intinya kan sekarang kegiatannya Mas Panji banyak banget nih. Ada benang merahnya nggak sih dari semuanya tuh yang Mas Panji udah kerjain, berkarya, menolong, berkarya. Benang merahnya mau apa sih, Mas? Gubernur. Baik. Sorry bang. Pembangunannya ada kok, bagus kok. Rata bagus. Kena banjir Anda? Kebetulan tidak. Sayang! Saya kena 4 kali. Wis. Saya telepon. Telepon siapa? Ya, siapa? Telepon siapa? Joe Biden. Oh iya, coba. Jauh bener. Iya dan Kalau benar-benar ditanya benang merahnya enggak, gue rasa sih gue seneng, sebenarnya sih gue seneng terlibat. Aduh, gue narik mundurnya gini, orang suka nanya kan, Panji ini pelawak atau apa, sebenarnya tuh lu tuh apa gitu. Gue selalu bilang bahwa gue tuh, passion gue itu membuat orang merasa. Jadi kalau orang punya perasaan dan gue yang naruh perasaannya, gue tuh seneng. Termasuk kalau misalnya lu ketawa itu gue yang naruh, seneng. Termasuk kalau bahagia. Kalau lu bahagia dan gue terlibat dalam naruh perasaan bahagia itu gue seneng. Nah, kebanyakan dari yang gue lakuin itu sebenarnya gue pengen bikin orang seneng aja. Stand up bikin orang seneng. Yayasan Pita Kuning, lo kalau misalnya ketemu sama orang tua yang terbantu, mereka senengnya itu gue ikut seneng. Termasuk perusahaan Comika Iya, gitu. dia punya perusahaan Comika yang menjual digital download anak stand up comedy dan penghasilannya berapa M kemarin? Wih. Berapa M? Dibuka kemarin itu. Mana? Ada yang kita kelas. Iya udah gak usah disebut. Dibuka. Gak usah disebut. Tidak usah dong. MM-an bang penghasilannya. Soy, yoi kan? Nggak usah disebut. Berapa M? Enggak. Bisa disebut. Ya apalagi dari yang tragedi kucing itu, dengan Iya. tragedi kucing itu digital downloadnya beliau ini jadi Luar biasa. istilahnya dibantu dipromokan se-Indonesia Raya. Jadi Apa itu bagian juga
ingin terlibat ada di perasaan orang lain. Tapi kan dia Enggak, kalau yang kucing. Enggak ya? ya Comika tuh akhirnya banyak kan, maksudnya bisnisnya tuh banyak, ada kayak jual desain download jadi event organizer-nya juga untuk anak-anak stand up. Gue nyebutnya satu ekosistem yang lengkap supaya komedian bisa hidup dari karyanya. Jadi ada manajemen, ada promotor event, ada platform digital, ada edukasinya, ada medianya, ada space, sama ada retailnya. Jadi apapun yang dibutuhkan satu stand up comedian supaya bisa hidup dari stand up, jadi ekosistem yang kami bangun di perusahaan. Oh gitu, agak mirip dengan perusahaan stand up Indo berarti ya, kompetitor ya? Stand up Indo kan demi kemaslahatan umat. Kalau saya, uang! Lagi-lagi Uang. ya. Uang. Itu kan stand up Indo komunitas, Bang. Itu komunitas. Iya, komunitas. Untuk anak-anak. Tapi usaha Anda tuh mematikan usahanya komunitas. Enggak. Kolaborasi. Kolaborasi. Enggak, cuman Kolaborasi. Anda ketukar, bukan saya yang kayak gitu. Bukan saya yang kayak gitu. bukan Effendi. Bingung. Ruslan. Iya. Lah berarti kalau bangun perusahaan segala macam bikin bisnis kan ada modal, Mas. Iya, Modalnya dari Mas Panji semua. Iya. Oh serius? Iya. Kok bisa? Ya, alhamdulillah karena keuangannya cukup untuk bisa membangun sesuatu yang ditujukan untuk bikin komedian-komedian bisa makmur. Nah, itu juga. Comika kan? Comika, iya. Kalau waktu pita kuning, Iya. modalnya Kan lagi terpuruk tuh pakai uang mertua. Enggak juga. Awalnya tuh karena awalnya gerakan ya. Dulu sebelum Pita Kuning, Iya. namanya tuh Community for Children with Cancer. Nah jadi untuk waktu yang cukup lama tuh bootstrapping ya, uang semua orang. Ya kita aja semua yang di dalam yayasan ini saling ngebantu, saling apa segala macam. Untungnya banyak juga orang-orang baik di luar sana yang ingin bantu adik-adik pasien Donasi. kanker. Iya, mereka akhirnya donasi gitu. Jadi udah, tapi untuk waktu yang cukup lama kita ya berjuang sampai akhirnya bisa sehat dan enak jalannya kayak sekarang Pita Kuning. sosmednya berjalan lancar ya pita kuning ya? Alhamdulillah. Berarti kan maksudnya kalau ada di sini THTB Friends mau donasi mau apa ya bisa Oh tinggal iya, buka iya. sosmednya Pita Betul. Kuning. Di Instagram dan TikTok @pita_kuning, di Twitter @pita_kuning, di Facebook juga ada Pita Kuning. Silakan dicek aja. Wih, luar biasa. Jadi kalau kondisi hari ini, saat ini, Ya. udah fit nih secara finansial, Mas Panji? Alhamdulillah, kalau dibilang apakah menyenangkan, berkecukupan. Makanya kayaknya tanggung jawab gue juga untuk dengan kenyamanan yang gue punya untuk mau capai lagi untuk orang-orang. Nah, terutama dalam hal ini anak-anak stand up gitu. Soalnya Boris sama Jegel pasti tahu. Banyak orang yang Mohon maaf bukan terbalik. Boris sama Jegel. Ya kan kayak gini, tunjuknya ke sini, pokoknya ke sini. Iya dong, boleh dong. Boleh. Iya. Iya. Gimana nggak boleh dikeplak? Boris sama Jegel tahu Iya. bahwa banyak anak-anak di komunitas stand up kalau bukan karena stand up tuh hidupnya beda banget. Oh iya. Ada yang bener-bener ngegembel, ada yang mungkin kriminal, ada yang bener-bener begal dulunya. Nah, mereka sekarang udah berubah hidupnya karena stand up. Ada cara untuk bikin mereka makmur dari stand up. Gue tuh pengennya kalau mereka udah nemu stand up, mereka nggak kemudian menyerah, nggak ada duitnya, akhirnya gue tinggalin stand up, akhirnya gue meninggalkan cita-cita gue, mimpi gue dan segala macam. Gue tuh nggak pengen itu. Nah, gue pengen ngebantu anak-anak ini bisa hidup dari stand up. Dan itulah kenapa perusahaan ini lahir. Ih keren, berarti Boris sama Jegel juga dulu bekas kriminal ya, Pak? Kok kesimpulannya ke situ? Cuman Jegel, Oh cuma Jegel ya? Kok cuma jegel? Iya, cuman Jegel ya. Saya tuh bukan Di Binjai itu kriminal. ada apa? Saya gembel. Oh, gembel. Tenang gembel ditanggung negara. Bang, ini lumayan pertanyaan yang agak sulit ya, tolong dijawab ya. Gaya lu Enggak, nih banget. abang tuh kayaknya ruwet gitu. Manage uangnya kayak apa bang? Ada kehidupan pribadi, ada anak, sekolah, Dipo sama Shiro. Dipa sama Shiro. Dipo sama Shira. Ya. Terus ada Comika, Ya. ada Pita Kuning. Nge-manage-nya kayak apa gitu? Salah satu kesalahan pertama gue adalah nyampur aduk pembukuan, itu udah gue berhentiin. Pokoknya pembukuan perusahaannya perusahaan, pribadi, jangan campur aduk dia tuh. Pembukuannya jangan tumpuk-tumpuk, jangan narik duit untuk kebutuhan yang ini, duit pribadi ditaruh untuk bisnis. Sebagaimanapun tuh kelihatannya tertarik banget untuk ngelakuin itu, jangan dilakuin. Nah, tapi intinya dasarnya adalah disiplin dengan pembukuan masing-masing. Dan emang mungkin kelihatan agak ruwet dan terutama awal-awal juga karena kadang-kadang ini lagi kempes nengok ke situ enak sekali gitu, tapi ya harus. Nah, gue mengelilingi diri gue sama orang-orang yang mumpuni di hal-hal yang gue kurang. Kayak gue nggak pintar
keuangan, nggak pinter pembukuan, gue punya orang di kantor yang kayak gitu. Jadi kelilingi diri gue dengan orang-orang yang akan menutupi kekurangan gue. Dan itu yang ngebantu gue untuk bikin keuangannya rapi lagi. Di tahun berapa akhirnya Abang sadar nggak boleh campur aduk buku pribadi dan ini? Setelah Abang berkarir ya? Iya, bahkan sampai harus gue akuin sampai tahun 2013 gue masih kayak gitu. Nah, Masih berarti main comot duit penghasilan dari yang bisnis untuk kebutuhan liburan masih kayak gitu. kebetulan sekali Mas Panji ada di sini. Karena di OCBC NISP itu ada yang namanya nyala bisnis. Jadi di situ Mas Panji bisa membedakan, memisahkan ini loh untuk rekening pribadi, ini yang buat bisnis. Jadi nggak kecampur-campur. Bagus, gitu. bagus. Gue sekarang deh ya, Jangan, Oh, Bentar aja. Jam keren. segini juga teller udah tutup. Gak usah datang, nanti Tutup. biar orang OCBC aja nggak datangin Mas Panji. Respect. Respect. Aman Iya, nggak? karena kan ada nyala basic, ada nyala bisnis gitu, Iya. ada nyala kombinasi yang lainnya ada. Belum lagi Adlib ini ya? ada ruang menyala itu loh. Iya. Ya Nah, jadi kan? OCBC itu sekarang lagi bikin ada gebrakan baru namanya Financial Fitness. Ya. Ininya head coachnya tuh si Deddy Corbuzier. Kenapa? Dedi Cahyadi. Deddy saya. Cahyadi. Cahyadi. Bener. Iya. Yang dia. botak itu. Iya. Kok sesama loh, ya kan? Iya, Financial Fitness. Jadi dia jadi head coach-nya lagi untuk kantor finansial. Nah, di bawahnya ada banyak anggota-anggota dia. Ada Squad ya? squadnya 8 dia, ya? 8 orang kalau nggak salah yang sudah certified dan segala macam untuk mengurusi masalah keuangan, menjadi financial planner gitu. Jadi ntar kalau kita masuk kayak masuk ke tempat gym, lu di scan dulu, lu apa masalahnya, lu apa background historinya. Nah, program yang cocok untuk lu adalah ini gitu. Ntar lu semua bisa bareng-bareng ngobrol di ruangmenyala.com. Nah, Boris menguasai sekali sekarang ya. Iya dong, harus dikuasai lah. Adlib. Jadi ibarat kata CBC ini masih gimana ya? Dia bikin perpustakaan, dia bikin juga ruang belajar kelasnya, dan dia ngasih juga pengajarnya. Nah. Dosennya kita tinggal datang bawa diri aja gitu. Kalau dulu kan mungkin harus bayar yang mengikuti seminar Nah. keuangan. Ini enggak gratis. Hal yang sama OCBC dan Panji adalah sama-sama membantu masyarakat Indonesia. Ih, keren, cakep. Luar biasa. Udah pas jadi brand ambasadornya pas. Aduh. Yoi. Amin. Iya. Tuh, Angga Sasongko tuh nandain tuh ada. Angga Saso. Enggak sombong. Enggak mungkin dia sebaik ini, pasti galak dong auranya. Tegas. Tegas. Dan Panji ini kalau dulu Magina tahu ya? Iya. Dia bener-bener. Bagina, tumben banget lo manggil gue Bagina. Karena kan di sini ada Mas Panji. Iya, Mas Panji. Panji, Mbak Gina. Saya juga bukan Mang, tolong ya. Kenapa Mamang? gegel. Dia dulu waktu awal-awal stand up juga ikut anak-anak stand up siapa di sini dipilihin sama dia untuk jadi openernya. Oh. Opener stand up show-nya beliau. Emang Bapak jiwa-jiwanya tuh jiwa-jiwa dermawan gitu ya. Sebenarnya enggak, itu cuman kesannya aja. Padahal mah Boris waktu itu pernah jadi opener di Surabaya. waktu Surabaya. itu. Jegel Di di Jakarta dan Manila. ya sebenarnya sih tujuannya adalah karena gue pengen penonton gue ngelihat mereka satu, karena gue Iya. suka stand upnya mereka, gue Iya. pengen penonton gue lihat mereka satu. Terus kedua, kalau tour kan capek, jadi gue selalu ngajak komedian, pengen ngajak mereka untuk bareng karena emang lelah tour itu. Jadi seneng aja selalu bersama dengan komedian, cuman kesannya kayak si Panji baik ya ngajak juniornya padahal. Ada lagi satu lagi bukti dia baik. Apa? Dia harganya nggak mau turun. Oh iya baik sekali. Kenapa nggak mau turun ya? Kalau gue turun ntar yang di bawah gue makin turun lagi dong harganya. Oh iya juga Oh sih. iya, Jadi sama dia ditahan nggak mau biar bawah ini bisa naik Bapak nggak harganya. takut kalah pamor kalau kayak gitu, ntar anak-anak yang ini jadi lebih terkenal, gue jadi nggak ada job ntar gitu. Enggak sih, stand up tuh sebenarnya agak kayak musik, selera-seleraan gitu. Jadi nggak ada yang lebih lucu dari yang lain gitu. Orang tuh sekarang udah nggak nonton stand up, orang nonton Jegel, nonton Boris, nonton Panji. Jadi udah punya tempatnya Gayanya masing-masing. masing-masing Betul gitu ya. gitu. Jadi kayak ya ada yang suka Tulus, ada yang suka Raisa, ada yang suka ya gitu-gitu lah pokoknya. Beda-beda. Ada yang suka Tulus, ada yang suka Raisa, banyak yang nggak suka Yanglek gitu kan. Banyak. Enggak dong. Kok jadi Nggak kesana dong. ya? Aku sama Yanglek temenan. Kawanku juga. Iya temenan kan. Iya, di sini ada lampu. Wis. Di sini datang. Ayo dong. Di sini ada kursi. Wis. Mandi. Mandi, manis dingin. Kalau gerah ya mandi gitu. Ketawa-ketawa baca contekan. Bukan,
Ketahuan, kebaca matanya. Matanya kelihatannya. Gitu. Ini Trik lamanya. maaf, ini mesti diluruskan. Kita bukan baca contekan. Yang lain ini yang mau ngambil siapa? Iya. Nunggu siapa yang mau bunyi dulu. Iya. Gitu. Soalnya gitu. Tapi kayaknya cocoknya sih jegel ya. Cocoknya sih jegel sih Masuk kayaknya. banget. Nih. Kalau dari tadi tuh masuk tuh cakep tuh. Bang Manji. Secara finansial kan Kan? Kalau Enggak, emang enaknya iya. komedi itu begitu. Salah tuh malah jadi sumber tawa. iya. Gitu. Padahal kan itu apa ya, maksudnya kita sengaja kan. Sengaja. Kalau gitu-gitu mah kita untuk biar ini Biar aja. nggak flat aja. Benar. Iya. Kan finansialnya Bang Panji itu sekarang udah sangat fit ya. Alhamdulillah, Ya maksudnya mobil udah ganti. Aduh, apa Iya sih, dong, Jo? Bang. Maksudnya Rumah lagi renov rumah. jadi tinggi. Iya, benar. Comika, maksudnya ini perusahaan yang sangat Comika jalan. iya, menurutku Comika tuh jadi kita sebagai stand up comedian ada harapan bahwa dulu kan kita bikin special show kayak aduh kayak ini mau taruh di mana, ada Comika tuh ternyata anak-anak tuh bisa tiap bulan dapat penghasilan gitu dari penjualan itu. Titik balik akhirnya harus Bang Panji membenarkan keuangan itu, apa titik baliknya Bang? Turning point-nya. Sambil nanya, sambil ngecek. Ternyata bridging gua agak nggak nyambung. Jadi gini, nanyanya gini. Aku malu Boris. Bridging, nengok nggak Tadi udah nyambung. baca tuh pertanyaan. Aku pun agak bingung ya kan. Jadi gini, Mau kalau nge-briefing sekarang kan Panji kan kepada. sudah fit finansialnya. Iya. Gitu. Sekarang fit nih, Iya. hasil akhirnya. Iya. Nah yang mau kita tahu tuh kapan sih awalnya sadar mengenai finansial ini biar dia bisa fit gitu. Apa iya begitu? Iya, maksudnya ngebenerinnya finansial tuh mulai umur kapan, sejak kapan. Sadar nggak tadi aku bahas Komika karena apa? Karena aku lupa bulan keduanya apa. Makanya Kalau di depan panjang-panjang. ada gorong-gorong Iya, masuk maksudnya bebas. itu tadi titik balik adalah titik balik untuk oke, gue harus benahi finansial gue sampai Iya. makanya hasilnya sekarang ini fit finansialnya gitu loh. Panas ya. Iya Bang. Lucu banget ya. Yang dibilang Boris tadi Bang. Iya, titik balik. Titik baliknya adalah justru ketika gua megang Comika untuk pertama kali. Karena tadinya bukan gue yang megang. Maksudnya siapa? Anda kenal namanya Oke, tahu. yang dulu manajer gua. Oke. Yang dulu manajer gua Manajer. yang ikut tur Oh juga. iya iya iya. Manajernya Mas Iya, iya. Panji. Iya, Jendra. iya, betul. Kenal. Siapa? Iya. Ah, biar join. Biar join. Karena juara aku yang nggak tahu. Iya, jadi dulu manajer gua percaya untuk megang perusahaannya. Jadi karena gua waktu itu rada denial gitu, enggak gua mau jadi pelawak aja, pokoknya gua pelawak. Perusahaan modalnya dari gua tapi lu jalanin. As a investor aja mungkin dulu ya. Iya waktu itu, tapi terus gitu jatuhnya kayak dualisme kepemimpinan, dia yang jalanin tapi gua selalu kayak ngelawan, maunya dia segala macam, ada berantakan. Terus karena gua terlalu banyak overlapping, karena gua ngeyel, gua udah percayakan sama dia tapi gua sosok pengen ngatur-ngatur juga. Akhirnya waktu itu perusahaannya berhutang, jadi bukan nol, berhutang Malah. minus ratusan. Terus gua ambil tanggung jawab untuk megang perusahaan. Ketika gua megang perusahaan benar-benar, di situ baru gua menyadari soal pentingnya melek finansial, lebih lagi disiplin terhadap finansial gitu. Tahun 2019 gue megang, tahun 2020 pandemi pandemi terjadi. Tapi terus gitu semua yang terjadi ketika gue megang perusahaan adalah yang membantu gue memutarbalikkan kesadaran terhadap finansial sampai akhirnya bisa seperti hari ini. Gitu. Jadi perusahaannya alhamdulillah sehat, keuangannya juga sehat, gitu. Jadi belajar dari pengalaman, learning by doing gitu ya? Iya, kurang lebihnya dipaksa sama keadaan untuk lu mau bener nggak, mau beres nggak nih perusahaan? Kalau mau lu harus taat gitu sama semua urusan finansial. Ketika lu in charge, Thanos menjentikan jari. Tar. Iya, terjadilah masalah semua itu. Iya, tapi itu dalam keadaan seperti itu, gua dipaksa untuk lebih peduli, lebih mikirin. Waduh, nggak termasuk jam 00.44 tuh nggak berhenti mikirin soal urusan bisnis dan segala macemnya. Tapi ya gitu, menjalankan Comika adalah yang jadi titik putar baliknya gue jadi lebih baik secara finansial. Sebelumnya kan juga bukan Komika ya, bukan Comika namanya kan? Ya sebenarnya nama PT-nya bener-bener itu WPI, Wongso Yudan Wongso Pratama Yudan. Indonesia Ah. sebenarnya. Nama PT-nya. Pas gue ambil, terus gue
bangun brand itu, brand Comika. Makanya ada Comika Management, Comika Event, Comika.id. Comika.id. Karena awalnya kita masih keseringan ini komika atau Atau comika Iya, sih. sebenarnya cara bacanya Komika, tapi gue pengen orang aware cara nulisnya. Makanya gue ngulang-ngulangnya Comika. Gitu. Comika. Suatu hari kita akan bacanya Komika juga. Oke. Itu bisnis. Tapi sebenarnya Mas Panji punya ini lain nggak sih? Maksudnya kayak manajemen keuangan lain, jadi membangun bisnis, mungkin investasi juga punya kayak saham, reksadana atau emas atau apapun itu. Iya, apalagi anak udah 2 kan. Iya. Iya, gue cenderung konservatif sekali sama kayak gue cuman punya sejumlah deposito. Sejumlah, iya. Ya, Oke. ada beberapa. Oh, dia beberapa, banyak berarti dong. Jangan gitu. Iya. Terus tabungan, sama gue mau nyebut bisnis gue investasi kayaknya belum karena gue masih operate bisnisnya. Bahkan biasanya kan kalau lu yang punya bisnisnya kan ada dividen. Iya. Tapi karena gue peduli sama pertumbuhan bisnisnya masih gue putar balik ke bisnis lagi. Jadi gue Masih putar. digulung ke situ lagi. Iya. Oh. Lebih besar duit yang gue terima dari job ini daripada sama bisnis karena kan belum gue terima gitu, masih gue putar ke bisnis. Modalnya dipakai lagi, udahlah Iya. di situ lagi, Iya, puterin profitnya aja ke gua situ. puterin lagi Gulung untuk lagi jadi di situ. modal supaya lebih besar, makanya pertumbuhannya menyenangkan. Gue nggak tahu lu pernah ke kantor kami yang sekarang atau belum. Yang daerah Kuningan. Yang daerah Kuningan. Oh, lu pernah ke Kuningan? Pernah dong. Nanti Juni pindah lagi ke Wijaya 1. Kaya raya ya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang Wijaya tuh katanya udah mau bikin tower ya, tower. Kenapa tower? Panji Tower. Enggak dong. Yang di Wijaya yang di sebelah tempat pijet ya. Saya bahkan nggak tahu nih. Emang ada? Ada loh sebelah sekolahan itu. Itu jauh di sebelah sana. Gue Wijaya 1. banget sih. Oh, Wijaya 1. Oh, tahu lagi jauh sebelah sono. Nyambung gua kalau soal begitu nyambung. Bahkan si Dipo sekarang usianya berapa? SMA? Nyambung nggak nih? Enggak ya. Nah, ini terlepas dari contekan. Iya. Terlepas dari si Dipo Dia umurnya 13. 13. Bentar lagi 14. SMP Betul. dong. SMP asli. SMP Sira. Syira umurnya 9. Mereka ada kayak abang Nona kasih Jakarta. Abnon, dikit-dikit lah Abnon. bukan abang ada kayak ini tabungan buat Dipo, ini biaya pendidikannya, ini Syira, ini apa itu manage-nya kayak apa? Karena kan aku juga orang tua ya yang bakal menjalankan bisnis Comika juga. Keren. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Kalau orang tua iya, tapi bisnisin jalan Comika enggak Oh, dong. iya. Boleh. Lo kan Comika bukan bisnis keluarga. Iya. Kalau misalkan Jegel punya aspirasi untuk jadi CEO Comika, boleh. Berarti nanti akan IPO. Apa? Akan IPO nanti. Ntar aja mikirnya bisa di IPO dulu, baru perusahaan caur udah IPO. Perusahaan Cak. Nggak jelas, ngapain? Soalnya di pasar sapi bingung, ngapain nih? Nggak jelas perusahaan. Nggak, sebenarnya ya ada depositonya tuh, ceritanya tuh didudukin untuk kebutuhan-kebutuhan finansial kami. Oke. Tapi nggak ini juga, nggak terlalu rigid. Rencana kami itu ini ya, agak aneh kalau gue bilang. Tapi rencana kami itu 3 tahun ke depan. Karena kadang-kadang kita bikin rencana panjang, hal bisa berubah juga. Jadi kita ngambil 3 tahun gitu. Jadi nggak terlalu. Cuman ada nih yang udah kita siapin untuk kebutuhan-kebutuhan finansial tersebut. Yang penting pokoknya dikala ada suatu momen datang cukup lah, Ya, ada biayanya Ya, gitu ya, ya. betul. Tapi tadi menarik yang Mas Panji bilang bahwa syuting di sini aja biayanya lebih gede daripada bisnis Penghasilannya? penghasilan dari Penghasilan bisnis dividen gitu. perusahaan beliau. Iya benar kan. Berarti Iya. kan ibaratnya ngapain Mas Panji susah-susah hidupnya ngebantu orang gitu. Dividennya Dengan buat diri sendiri. alhamdulillah, tapi nggak gue pakai gitu. Jadi gue nggak nerima duitnya gue puter balik gitu untuk Iya. bisnis. Nah kalau ditanya kenapa? Karena tapi orang susah untuk percaya nih. Nah, ini Termasuk nih manusia-manusia. Nah, ini gua nih, Mr. Run, ini tolong nanti videonya di-cut, dimasukin ke TikTok OCBC ya. Ini pasti bijak, yakin aku. Enggak, gua beneran pengen bikin sebuah perusahaan yang memastikan stand up comedian bisa hidup dari stand up. Udah itu doang. Kita pernah ngelihat orang yang bikin kita ketawa, ngelawak gitu. Kita ngelihat dia pelawak lucu banget. Abis itu kita tahu orang-orang ini kemudian jadi harus ngambil pekerjaan yang lain karena ternyata dia nggak bisa hidup dari lawaknya. Pasti lu pernah ngeliat orang kayak gitu. Nggak mesti lawak deh. Mungkin ada penyanyi, ih gila dulu gue suka banget lagunya. Terus habis itu dia harus ngelakuin yang lain atau itu aktor dan segala macamnya. Atlet banyaknya. Atlet gitu. Kita dulu merasa bahagia karena nih orang,
lalu apa yang dia kerjain nggak ngasih uang untuk dia, sehingga dia bilang, aduh gue cita-cita gue percuma nih nggak ada duitnya, udahlah gue mau kembali ke realita. Nah itu tuh selalu membuat gue sedih gitu. Nah karena dunia gue lawak, gue tuh pengen stand up, karena gue juga cinta stand up komedi, gue tuh pengen stand up komedi itu tetap ada. Tapi untuk stand up komedi tetap ada, pelakunya harus tetap stand up. Nah untuk pelakunya mau tetap stand up, dia harus terima uang dari stand up. Karena kalau stand up nggak ngasih dia uang, nanti dia ngelakuin hal yang lain, terus tiba-tiba gede di situ, dia tinggalin stand up-nya. Nah, tentu ada perusahaan-perusahaan lain yang ngelakuin hal serupa. Tapi kan itu kan perusahaan dia, gue kan nggak punya kuasa. Jadi gue dari apa yang gue bisa, gue bikin ini, gue punya semangat yang gede banget untuk memastikan perusahaan ini bisa jalan bahkan ketika gue nya nggak ada. Gitu. Wow, keren, luar biasa. Mana lagu-lagu sedih tadi ya? Enggak, tadi lagi tengtrong. Takut dia takut digituin lagi sama kita soalnya. Tadi lagunya lebih ke cerimis ya. Tadi dia lagi main piano, tangannya ini kelingkingnya mau masuk minor nih, tapi gua ambil kayak ntar gua diketawain lagi, nggak jadi dia gini-gini lagi. Udah gini-gini tuh dia tuh. Aduh. Iya, kita udah ngobrol sama Mas Panji tadi soal karirnya, jatuh bangunnya, keuangannya, Bisnisnya. semuanya. Iya, sekarang kita mau Tindakan-tindakan sosialnya. Iya, luar biasa ya, mulia sekali loh Mas Panji ini. Sekarang kita mau ajak Mas Panji main, mau? Mau dong. Oke, kita main di TAYTB Play. Biara perkuat otot finansial Anda. Reksadana mulai 20.000 per hari. Tabungan berjangka bunga maksimal. Bebas biaya-biaya. Segera buka nyala dari OCBC. Iya, sekarang di TAYTB Play kita akan main. Ini adalah Answer It for Duit. Masih bersama Panji Pragiwaksono. Betul. Ini Mas Panji aja sendiri yang main, apa kalian mau ikut main? Bang Panji aja deh. Panji aja Kita lah. Bang Panji bantuin aja. ngompor-ngomporin aja. Oke. Karena kan di materi stand up itu dia selalu informatif dan edukatif. Oh, jadi segala pengetahuan harusnya tahu ya. Tahu lah. Harusnya dia Google berjalan. Ya Google berjawab. Nggak ada itu, Bo. Dia ini harusnya ngalah-ngalahin Helmi Yahya di bidang kuis. Tapi Yahya, Reinhard Tawas. Bang Manji tuh apa? Komedian nomor berapa tuh di itunya dia? Di Helmi Yahya? Oh iya, apa top 10 pelawak favorit Top ya? 10 pelawak. Keren, luar biasa. Oke, jadi di Answer It for kenal. Duit ini, Ya. aku akan ngasih pertanyaan, Mas Panji jawab. Kalau berhasil dapat Rp20.000. Alhamdulillah. Kenapa dapat Rp20.000? Karena di OCBC NISP ada yang namanya Save 20. Gitu. Jadi Save 20 ini adalah gerakan menabung 20.000 per hari. Gitu. Membiasakan kita untuk menabung gitu. Karena Yes. 20.000 zaman sekarang apa sih artinya 20.000? Iya. Tapi untuk melatih diri kita untuk kita nabung. Saya perhatiin adlib tuh dari sini aja ya. Anda tuh tahu nggak produk knowledge gitu-gitu, tahu nggak Anda? Yang di sini adlib di sini semua. Anda mau bridging nengok salah tadi. Tadi jadi gini, bridging di apa built in di mereka, saya bagian nebelin. Oh, nebelin. Karena ya ngebold. Nah, Karena waktu mau masuk ke sini kita ya udah kita bisa adlib produk knowledge. Dia bilang saya bisa lucu. Oh gitu. Jadi kita Tapi emang udah lucu. Emang iya, lucu. emang lucu. Dipo ajari Bang, Save 20, 20.000 umurnya berapa? 15 sekarang. Iya. 20.000 sampai umur 103. Tuh banyak. Kenapa sih? Orang didoain umur panjang kok komplain sih? Iya. Iya juga sih. Dia nggak mau anaknya Iya, umur iya. panjang. Oke, kita mulai ya. Lucu banget ya acara Ini ini. pertanyaannya nggak jauh-jauh dari seputar keuangan, Oke. seputar dunia stand up, Oke. gitu Oke. ya. Dan juga berita-berita terkini yang terjadi di mancanegara. Jatuh. Berita-berita terkini, oh gue kira Indonesia lah, yang ada di mancanegara. Mancanegara. Oke, Sebutkan Perdana Menteri Rusia. Pertanyaan jebakan. Iya. Rusia nggak ada perdana menteri. Nggak ada. makin kelihatan yang ada isinya apa. Siapakah sekjen PBB yang dari Burma? Emang ada? Ada dong. Siapa? Dari Burma. Ada Kamesenin namanya. Enggak. Dragon Ball itu. Mau dimulai? Boleh Iya, dong. iya, Boleh ya? maaf. Siapa Kepala Dinas Olahraga Latvia? Kenapa kepala dinas? Harusnya kan menteri olahraga dong. Kalau Latvia negara. Kepala dinas kan lebih kecil lagi berarti. Ya, terima kasih TAYTBB.
Belum. Ini lead hostnya udah mulai. Andika Pratama udah mancing, jangan diganggu. Iya. Emang Gading sama Uus. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, Rp20.000 kalau berhasil menjawab. ya. Sebutkan 3 nama komika Indonesia yang ada di Corp. Ernest, Ardit, Soleh. Wow, betul sekali. Terima kasih. Itu gampang. Masih Lah, pemanasan, kan masih mulai dari pemanasan. pemanasan dulu. Kalau dari awal udah susah kan bintang tamunya kayak Iyalah, tolol ya kan. Nggak bisa makanya. jawab. Baik. Masih bisa NSB baik. Kita mah kasih pertanyaan mudah-mudah dulu dong. Habis ini perasaan gua nggak enak nih. Nah, sebutkan 3 top rapper Indonesia Menurut gua, Ya. menurut versi Panji beserta lagunya. Iwa, Oke, 1. Lagunya? bebas. Bebas. Oke. Sebentar. Aduh, susah sekali nih. Sebentar. Itu rapper ya? Itu Rapper dong. Oh, itu rapper. Jangan dong, bro. Tapi ini menurut gua kan gua sebut Lace. Blaze. 1000 jalan. Lazi ya. Oke. Lace ya, Lace. Masa keripik? Oh, enak lagi. Satu lagi. Satu lagi siapa? Online. Ah. Aduh. Iya, tapi gua mau sebut J Flow Rahir. Game terakhir. Ciflu Rahim. Vidi Kemang. Vidi, come on. J Flow Rahir. Tuan 13. 13 Mister. enggak. 13 Mister. Gue ini aja deh, gue Dois. Lagunya Distrik 21. Enggak, pada nggak tahu ya, pada nggak Nggak tahu ya. tahu. Iya, dengerin tuh. Adoy legend Best tuh. Jam. Salah Adon Best J. Iya. Kita tahu. Selamat. Terima kasih. Oke. Lebih ke trivia ya daripada kuis ya gue lihat ya. Pokoknya ini seputar. Kita tahu pasti. Saya lebih cocok saya yang nyanyi ya. Suaranya sama Iya ya. benar. Tadi nggak denger. Aduh. Oh itu nggak masuk ya? Samuel Alexander yang like. Iya kan favorit. Oh iya, berarti nggak favorit ya? Enggak ya. Enggak. Tapi Kawan, tapi Oh, kawan iya. ya. suka dengerin kalau dia nge-rap? Oh, gua ada di playlist gua lagunya dia. Didengerin. Iya, dengerin. Atau sengaja dilihat atau biarin jangan dipilih gitu? Ya. Enggak, gua beneran suka. Nggak apa-apa kalau nggak suka orang kita juga enggak ya. Office Boy enak, Office Boy. Gua suka Office Boy. Office Boy yang mana? Lagunya dia judulnya Office Boy enak. Ada satu lagi rapper yang nggak dilihat di radar ini ada namanya Pandu. Siapa? PRT. PRT. Pandu rapper tangguh. tangguh. Ada. Judul lagunya Alea Bayi Manusia. Bingung yang lain. Siapa itu? Apa? Mulai sekarang TNTB Siapa? Friends googling PRT Pandu Rap Tangguh. Yoi, Bagus. wajib. Apa lagi, Bu? Ada lagi ya? Saya boleh nanya ya? Boleh, Ini ya, teman-teman alhamdulillah. ada ini malah Oke. fokus. Sekarang kita ke masalah keuangan dan finansial ya. Oke. Pertanyaannya. Ditanya nih kebijakan moneter nih. Berapa batas waktu kartu ATM bisa digunakan? Hah? Kan biasanya di kartu ATM tuh ada tuh Bapak aja mati valid semua. through kapan Iya. sampai kapan tuh. Ya nggak tahu. 5 tahun. 5 tahun. sekali. Iya benar ya. Oke. Dia senang banget nyelipin 20.000 ya, dia nggak tahu beres syuting diminta lagi. Dia nggak tahu nggak akan gue balikin. Kita masuk ke soal bahasa ya. Ya. Ih, ada klasifikasi nih Kalau sekarang. Udah dong. 60.000 ya? Alhamdulillah. 3 udah oke nih. Sepak bola. Wih Wah, keren. Oke. Dia Katanya banget. bahasa. Dengar dulu makanya Iya, jangan iya, protes, Bu, oke? Iya, Bu. Sepak bola. Iya. Kalau dibalik, dibaca Alop Kapes. Cakep. Gak
Ah, percuma gua teman sama Pio Karisma Yoga orang Malang. Ngalam. Tadi Biasa yang bahasa balik. bisnis gimana Mas Panji? Finansial kayak apa? Pertanyaannya begini-begini doang. Sepak bola dibalik. Pertanyaan bahasa disebutnya. Gue pikir mau ngomongin majas. Iya. Sekarang kita masuk ke geografi ya. Sekolah nih kayaknya. nih. Geografi ya. Kontur tanah. Bukan kontur. Apa dah? Plat nomor Wah, kesel untuk banget. provinsi daerah istimewa Aceh adalah dia nggak tahu. Oh, ya. Oh ngarang. Nggak ada oh. O. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Golongan darah kali, Oh. Iya benar juga. Oh plus. Nggak ada. Nggak tahu gue. Nggak ada. Nyerah. Lu tahu, Bang? Ya tahu lah. Apa? BL. BL. Oh iya bener BL. BL Iya. aja. Ada udah hampir gue sebut tuh BL. Diambil 20 diambil. Enak aja. Iya, iya, harusnya diambil ya kan dia nggak tahu ya. Nggak mau lagi, enak aja. Kita masuk ke pertanyaan sejarah ya. Oh, Nggak yakin nih gue. ini masuk nih perjanjian Linggarjati 2. Atau pertanyaannya gini, sejarahnya kan memang anaknya begitu ya, baik. Orang. Biodata orang. Disimak baik-baik ya. Oke. Siapa pahlawan yang ada di uang 50.000 baru? Kalau 100.000 Soekarno-Hatta. Ah, Ini bukan Otto Iskandar Dinata bukan? bukan. Ini namanya, nama depannya tuh kayak nama bandara di Halim Surabaya. Perdana Emang Kusuma. semua bandara pakai nama pahlawan ya biar Ibu Gina tahu ya. Semua bandara di Indonesia tuh pahlawan. Ada? Gusti Ngurah Rai. Bukan. Tadi kan makanya jangan dipotong dulu, aku belum selesai. Halim Tapi Perdana tadi- Kusuma. Bukan. Emang ada? JFK, New York. Asik. Iya. Masa dia ada di uang Indonesia? Iya kan pada tahu gua. Nah, pokoknya ini bandaranya adanya di daerah Jawa Timur. Bandara gede. Berarti di Sidoarjo nih bandaranya kayaknya nih. Iya. Bu Risma kan belum ya? Apa ya? Masa bandara Risma Tri? Enggak dong. Berarti bandara di Isu. di Sidoarjo. Gelarnya pahlawannya kita kasih tahu ya, awalannya insinyur kali ya. Iya emang insinyur ya. Insinyur sih harusnya ya. sih. Dul. Anak sekolahan. Sidul. Anak gua jadi insinyur, ya bener ada. Anak gua insinyur, ya bener Ya Sidul. iya sih. Bang Dul mah bukan insinyur, tukang insinyur. Iya. Iya, tukang insinyur. Jatuhnya tukang dia mah. Dul aja terus, Dul gua mah kagak usah dikasihin. Mandra kok Batak. Nyerah? Nyerah gua. Oke, jawabannya adalah pahlawan yang ada di uang 50.000 baru itu adalah Juanda Kartawijaya. Itu hampir gua sebut tadi. Udah di sini. Ya kan kalau di Bandung kan di Dago kan insinyur Haji Juanda kan jalannya kan? Iya bener. Iya. Dago insinyur. Kalau Otto Iya, Iskandar Dinata tuh ini kan 20.000 kan? nggak tahu gua. Gak ada contekannya sih. Iya. 20.000 bukan, Samratulangi dong. Samratulangi betul. Ini Iskandar Iya. Dinata. Itu dia. Tadi udah kepikiran ya? Bang Udah jatuh bang sempet 20.000. kepikiran ya? Lumayan. Kalau dulu kan dikena deh gocap. Iya. Kena deh. Oke, Legend. berikutnya. Ini 2 pertanyaan terakhir deh ya. Tapi lu tahu gak sih bang, ini kan di uang kadang-kadang suka banyak kuman ya. Enggak, maksudnya lu tahu itu gak sih? Kan dari tangan ke tangan ya. Iya kalau Dari gua sih tangan ke tangan ya tangan udah nanti kita tinggal Iya. pakai disemprot hand sanitizer gitu. Iya. Lu kan pulang masih ketemu keluarga, anak. Maaf tadi kalau kipas-kipas takut terbang ya. Nanti kena ke kita gitu loh. Oke. Iya gak sih? Beneran. Bang Panji keningnya kotor. Pikirannya kotor. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dunia perbankan ya. Waduh, dunia perbankan. Iya. Sebutkan teller OCBC NISP yang ukuran sepatunya 39. Heru. Heru. Cewek dong 39 cewek lah. Ada Heru pendek emang orangnya dia. Ada Heru. Ada. Hohohoi. Coba aja.
Pasti ada nggak yang namanya Heru? Pasti ada. Enggak, itu tolong ketawanya jangan kayak ketawa Vincent Desta ya. Ahohohohoi. Ahohoi. Tahu orangnya. Iya tahu kan? Oke, pertanyaannya adalah program OCBC NISP yang berkaitan sama uang 20.000 tadi. Ya, gue lupa nama programnya tadi disebut-sebut. Pokoknya mendisiplinkan orang untuk nabung sehari 20.000. Iya, benar. Depannya Namanya S. apa? S. Wah kalau nggak tahu sih keterlaluan ya, tapi udah disebutin. Ya betul, Save. Save. Ya, Save apa? Save 20. Ya. Step 20. Oke, pertanyaan Yuk, terakhir. Melayu dah. Lumayan cepet. Itu kan mulai mau bikin perusahaan. Yoi. Kita patungan, investor-investor. Chip in istilahnya. Chip in. Chip in. Nah, Chip terima in. kasih dulu kalau masih udah dibantu dilurusin. Padahal kan kita semua udah tahu itu maksudnya mau judi kalau nggak. Hey! Kalau nggak sumbangan minuman keras. Hey! Kenapa dijelasin? Nggak ada, gue nggak gitu. Oke, Oke. ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Ya. Beritanya itu dari musik mancanegara nih, masih berkaitan dengan musik ya. Minimal nanyain Bruno Mars, Justin Bieber, Yoi. Agnes Monica. Rich Brian pernah miskin nggak? Nggak pernah ya? Kalau miskin namanya Poor Brian. Lucu terus. Ger. Ada terus ini memang pojok komedi. Depot tawa. Depot tawa. Makanya ngomongnya jarang karena mikir lucu apa lagi. Bebannya di sini. Iya, karena soalnya. sebagai stasiun hahaha dia harus. Itulah. Built-in nggak kapal jadinya. Iya, built-in nggak kehafal. Fokus ke lucu ya. Fokus ke lucu. Oke, Mas musik Panji mancanegara. ini kan rapper. Yoi. Ini juga seorang rapper, rapper dunia. Eminem. Eminem. Yang apa nih, yang mana? Eminem. Tahu apa? Gimana nyanyinya? Tahu. Gimana? You know, mama. I I'm never sorry, gonna hurt you. mama. I never gonna hurt you. I never meant to hurt you. Crying tonight, cleaning out my closet. Yeah. Taunya lagu Eminem yang lama banget lagi ya. Siapakah nama, Asli dari Eminem. bukan, nama ibunya? Gua tahu. Nama asli ibunya Eminem mati. Bukan lah, masa Eminem Wati berarti ada Eminem One. Nama ibunya Eminem, Bunda Eminem. Padahal namanya kan Siti Hadijah. Maksudnya Hadijah. Iya, ibunya Eminem. Anggap aja itu. Lucu gak sih kalau Eminem ibunya Siti Hadijah? Aku nggak berani ke ranah itu. Aku lebih berani nama ranahnya Maria Magdalena. Aku tidak berani ke ranah seperti itu. Nggak, ada pertanyaan beneran ibunya? Kan? Au kawin. Nama asli Eminem. Marshall Mathers, the third. Marshall Mathers. Ada tengahnya tuh. Ada tengahnya. Iya, Marshall, Nona, Marshall Mathers, 3. Mathers. Waduh, gua nggak tahu. Tengahnya itu kayak nama ini. Suratin. Marshall Suratin Mathers. Suratin. Suratin. Masa ada nama tengah Suratin? Ya udah Ngadiatmo. Aja. Marshall Ngadiatmo Mathers, ketiga. Ngadiatmonya, D-nya dalam banget. Ngadiat. Ngadiatmo. Ngadiat. Ayo ke monco. Aku. Wong Soyudo. Akui. Akui Kuwi piye to? Neng dhuwur Bangjo no pertelon putus wedok rene boso 465 adus karo sukun jileh barbel dhisik. Itu materi stand up-nya dia. Sat-satnya bahasa Jawa yang gue tahu. Itu juga salah. Benar nggak tadi tuh? Tadi kan aku bilang, Ngadiatmo. jadi sebelum Mathers itu sama setelah Marshall ada nama. Namanya kayak yang suka main silat di TV. Di Jet Li. Medok, Yayan Ruhian. Jackie Chan. Yayan Ruhian. Cecep. Siapa? Amar Zoni. Berarti Marshall, Iko Uwais. Iya. Aliando. Jeffrey Nicole. Jadi kayak Mbak Nunung, saya pengen
pipis. Ya udah ya pipis dulu yuk. Siapa Pipisnya. tengahnya? Aduh, lagi suntik gini ya, udah ya pipis dulu ya. Jadi sudah benar gak apa-apa dikasih? Benar, Marshall Mathers. Iya Benar. benar, Matters kan. Namun lebih lengkapnya, lebih lengkapnya. Marshall Bruce Mathers the Third. Ih, gua nggak tahu. Lu siapa yang ini? Bruce Lee. Ya Bruce Lee. Lihat kan bener? Masa Bruce Wayne? Ya, Bruce tengahnya. Iya, Oh, masa Bruce yang buat pinjam? Itu Bros. Bros, itu bros. Marshall, Bruce, Bruce Mathers Mathers, tiga. The Third, ketiga. Third. Oh, gitu. Gitu. Bruce itu yang kendaraan gede yang suka ada orang. Bos. Itu juga namanya Tayo. Tayo. Bruce itu kalau kita jatuh ke lubang. Bruce. Ah iya benar. Bruce itu kalau misalnya kita mau keluar rumah pakai Bruce sendal, yuk kita jalan yuk. Terima kasih Bang Panji. Terima kasih banyak. Sudah bermain bersama kita di sini di TAYTB Show ini. Terima kasih banyak. Mas thank you. Panji masih punya kata-kata mutiara mungkin buat TAYTB Friends untuk mengatur keuangan. Bang boleh pernah request mengalami- nggak? Tadi itu udah kamu share ya di feed Instagram soal mimpi. Mimpi itu nggak pernah mati. Apa gimana tuh kata-katanya? Oh ya, jangan pernah membunuh mimpi kamu. Sekeras-kerasnya kamu pukul, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan. Nah, Keren, luar biasa. Kelihatan 4-3-nya ya kalau kayak gitu ya. Iya. Karena kan diceritain sama dia itu karena diceritain, om nyesel. iya. Dulu nggak begini, dia begini. Berarti mimpinya masih ada. Masih ada. Iya, iya. Benar iya. sekali. Sampai tua nyesel. Ya udah, gitu. Stand up dong, sebelum pulang stand up dong, satu dong bang. Ada gitu ada. Woi, Iya iya bang. kalau lu orang kliennya gue yain. Kenapa lu? Kalau klien nggak akan nyuruh stand up, klien lebih ke minta tiket aja. Siap klien. Waduh. Hitung klien mau berapa tiket? Dibarter sama sponsor siapa? Jualan dong. Juga. Apa? Bang Panji berarti secara finansial udah baik. Dulu dia Alhamdulillah saat ini. sempat nyomot-nyomotin duit yang tidak seharusnya tuh Emang gue kecampur-campur. tuyul nyomot-nyomotin itu orang. Iya, berarti masalah mendasar adalah soal pembukuan. Pembukuan. Sekarang jangan sampai dicampur adukan. Sekarang udah baik dan orangnya tuh seneng ternyata menaruh rasa kepada orang lain, apalagi rasa itu berasal dari dia gitu. Asik. Itu Iya, baik orangnya. Terus sekarang itu bisnisnya juga kita doain lancar ya. Kenapa kau jadi takut? Masa orang ngomong gini? Ya ditungguin. Iya gue tuh. Ini lagi ditungguin kapan salahnya nih. Bukan. Enggak, gue pasti ada lucunya ini. Ini closing, closing nggak? Gue pikir lu lagi set up gitu. Nggak ada. Nah, mau dilanjut nggak? Apa Lanjut. tutup? Udah, lagi yang gantian. Silakan, Bang Boris. Apa? Bukan saya ya udah. Konklusi. Berarti terima kasih ya Mas Panji ya sudah men-share segala kegiatan Mas Panji yang sudah ada maupun yang akan datang, backgroundnya dulu mengenai finansialnya. Sama-sama, makasih Semoga banyak. teman-teman di sini kalau ada pernah mengalami juga jadi tahu jalan keluarnya kemana. Sukses untuk Pita Kuning juga untuk Comika. Ya. Kita nanti main-main ya besok. Ya, kita nanti main-main ke Yayasan Pita Kuning untuk isi podcast. Isi podcast. Masa sih kita main Gina nggak mau main kan gitu ya? Nah, beda pernah lagi. juga ya? Tadi saya udah minta izin untuk mampir juga untuk Oh, promo. iya. Jadi ya, harus sentuh. Ibu ini udah setuju. Oh, udah setuju. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kalau begitu saya Boris Bagir pamit. Saya Russell Peter pamit. Nikta Gina pamit sampai ketemu di TAYTB Show berikutnya. Tidak ada yang... Cheetah